Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang amil nasab, ya. Sekarang masuk kita kepada pembahasan yang baru tentang amil jazam, ya, amil jazam, ya. Ini masih fokus kepada amil yang masuk kepada fi'il mudhari', ya. Amil yang masuk kepada fi'il mudhari' ada dua jenisnya. Satu amil nasab, yang itu kemarin sudah kita pelajari. Sekarang amil jazam, ya. Kita mulai, ya. Wal jawazimu thamaniyata asyar. Dan amil jazam itu ada 18. Nah, ini amil jazamnya ada 18. Wahia, dan dianya adalah lam, walamma dan lamma, wa alam dan alam, wa alamma dan alamma. Kasih nomornya biar nampak, nomor 1, 2, 3 gitu, ya. Walamul amri wad du'ai. Lamul amri dan lamud du'a gitu, ya. Lamul amri dan lamud du'a. Wala fin nahyi, dan la untuk nahyi, larangan. Wa du'a maksudnya, dan la fit du'a, dan la bermakna doa. Udah berapa? Nah, gak jadi dinomorkan. Kasih nomornya. Lam 1, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'a, la fin nahyi, baru la ad-du'a. Ada berapa? 8. Wa in dan in, wa ma dan ma, wa man dan man, wa mahma dan mahma, wa idma dan idma, wa ayyu dan ayyu, wa mata dan mata, wa ayyana dan ayyana, wa aina dan aina, wa anna dan anna, wa haitsuma dan haitsuma, wa kaifama dan kaifama. Jadi ada berapa jumlahnya? 20. Nah, berarti dikurangi yang ad-du'a tadi, ya. Jadi lamul amri wa du'a itu dianggap 1. La fin nahyi wa du'a itu dianggap 1, ya.
Wa idza dan idza fi syi'ri khassatan, pada syair, pada syair secara khusus. Nah, idza ini tambahan ya, tidak termasuk karena dia hanya ada pada syair saja. Ini tambahan dari yang 18 itu. Ya, kita bahas satu-satu. Jadi fi'il mudhari' kalau dimasuki salah satu dari yang 18 ini, maka dia akan dijazamkan. Ya, akan dijazamkan. Tanda jazamnya sesuai dengan keadaan fi'il mudhari' tersebut. Kalau fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang tidak bersambung dengan akhirnya alif tasniyah, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah, berarti tanda jazamnya adalah sukun. Kalau dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, atau bersambung dengan waw jamaah, atau bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, berarti tanda jazamnya hadfun nun. Kalau dia fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf illah, maka tanda jazamnya hadfu harfil illah. Berarti ada 3. Ya. Fi'il mudhari' itu dijazamkan, kadang dia dijazamkan dengan sukun, ada juga yang dijazamkan dengan hadfun nun, ada juga yang dijazamkan dengan hadfu harfi illah. Jadi kalau kita lihat nanti ada fi'il mudhari', kemudian sebelum fi'il mudhari' itu ada salah satu dari yang 18 ini, maka langsung jazamkan saja fi'il mudhari'nya, ya, langsung jazamkan. Untuk sekedar maklumat tambahan ilmu, ya, nanti yang 18 ini itu terbagi 2. Ada yang dia hanya menjazamkan satu fi'il, ya, cuma satu fi'il aja yang dia jazamkan. Tapi ada juga yang menjazamkan 2 fi'il. Amil jazamnya cuma 1, tapi dia bisa menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Tapi itu nanti di pelajaran berikutnya dipelajari. Tapi setidaknya untuk sebagai maklumat, kita harus paham juga itu, ya. Jadi ambil jazam yang 18 itu ada yang menjazamkan 1 fi'il mudhari', ada yang menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Oke, kita baca contohnya satu persatu, mulai dari lam. Ya, silakan. Udah dicari dalam Al-Qur'an. Lam. Jangan yang itu, udah biasa kali. Kasih yang lain. Itu lam yalid wa lam yulad, betul, tapi udah beberapa kali kita kasih contoh itu. Kasih contoh yang lain. Walam tajidu katiban farihanum maqbuda. Iya, walam tajidu berarti akhir surah Al-Baqarah. Ya, Allah. Surah Al-Baqarah ayat 283. Walam tajidu katiban farihanu maqbudah. Surah Al-Baqarah ayat 283. Oke, tengok di sini ada kata lam. Ya, lam. Maka kata yang ada sesudah lam ini pasti fi'il mudhari', itu pasti. Ya, kenapa? Karena lam amil jazam. Amil jazam hanya masuk kepada fi'il mudhari', enggak bisa masuk ke isim, enggak bisa masuk ke fi'il madhi, enggak bisa masuk kepada fi'il amar. Jadi bisa dipastikan setiap ada kita jumpai lam, setelahnya pasti fi'il mudhari'. Oke, jadi lam ini amil jazam. Tajidu ini fi'il mudhari' yang dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena af'alul khamsah. Di sini dia bersambung dengan waw jamaah. Asalnya apa ini? Tajiduna.
Ya, tajiduna, ini ada nunnya di sini. Jadi ketika masuk amil jazam, nunnya ini dibuang. Ya, mumnya dibuang. Oke, kasih contoh yang lain lagi, yang laki-laki dulu. Ini untuk yang lam termasuk yang banyak, jadi Buya minta banyak-banyak. Silakan. Ya, surah Al-Alaq. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 5. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, ini kita jumpai lam di sini. Lam. Maka setelah lam itu pasti fi'il mudhari', ya. Pasti fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari'nya pasti dijazamkan. Kenapa dia dijazamkan? Ya karena masuk amil jazam lam. Apa tanda jazamnya di sini? Sukun. Kenapa dijazamkan dengan sukun? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, kasih lagi satu contoh yang belum ada di sini, berarti contoh apa? Mu'tal akhir. Nah, kasih yang contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir dimasuki lam. Ya, silakan. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Itu yaj'al, itu sahih. Alam yaj'al lahu ainain, ya. Dan alam di situ bukan lam, berbeda ya. Alam dengan lam berbeda. Ini yang kita fokus kepada lam. Hah? Apa tuh? Kalla la illam yantahi. Oke, enggak apa-apa. Surah Al-Alaq juga berarti ya. Kalla la illam yantahi. La illam yantahi. Yantahi. Surah Al-Alaq ayat berapa? Ayat 15. Yantahi. Kalla la illam yantahi. Di sini yantahi fi'il mudhari'. Dimasuki lam amil jazam, maka fi'il mudhari'nya harus dijazamkan. Apa tanda jazamnya di sini? Hadfu harfi illah, membuang huruf illah. Apa huruf illah yang dibuang di sini? Huruf apa? Huruf ya. Yantahi, kan baris kasrah, ya. Kalau baris kasrah, baris yang sesuai dengan dia adalah huruf ya, ya. Yantahi. Jadi yang dibuang adalah ini, huruf ya ini yang dibuang. Nah, inilah yang tanda jazamnya disebut dengan hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali di dalam Al-Quran kita jumpai lam. Ya, jadi kalau jumpa lam langsung jazamkan akhirnya. Begitu juga ketika kita membaca kitab gundul nanti, kitab kuning, kalau sekiranya ada lam langsung jazamkan akhirnya. Tanda jazamnya apa Bu? Yang tengok keadaan fi'il mudhari'nya. Dia itu sahih akhir, berarti jazamnya sukun. Mu'tal akhir, berarti jazamnya hadfu harfi illah. Af'alul khamsah, berarti tanda jazamnya hadfun nun. Lanjut. Lamma. Ya, apa? Contohnya dalam Al-Qur'an. Lamma. 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 Lam wa lamma. Lamma. Lamma itu ada banyak dalam Al-Quran, tapi tidak semuanya lamma amil jazam.
Ya. Tidak semua lamma ambil jazam. Karena ada lamma yang artinya manakala. Ya, lamma. Jadi yang menjadi amil jazam itu yang bermakna apa? Yang bermakna belum. Ya. Dia maknanya sama dengan makna lam, nafin, wa jazmin, wa qalbin. Ya. Dia sama dengan lam, artinya belum. Lama, makanya kalau orang-orang pesantren, anak-anak pesantren dia bilang belum, dia pakai lama. Sebenarnya bukan lama. Ya, harus disebutkan fiilnya. Misalnya, kamu sudah tidur? Belum. Berarti jawabannya lam ana gitu. Kamu sudah mandi? Belum. Berarti jawabannya seharusnya lam astahim gitu. Cuma mau ngambil singkatnya, lalu diambillah mereka sama mereka apa? Lama. Tapi nggak boleh lama saja, nggak boleh, harus disebutkan fiilnya, harus disebutkan fiilnya. Ya, apa contohnya dalam Al-Quran? Walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum, itu saja. Ya, oke, boleh. Surah Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 214. Tengok surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Walamma ya'tikum. Lama. Setelah lama ada fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' ini dijazamkan. Ya'ti dijazamkan. Udah nampak ayatnya? Ya. Apa tanda jazamnya di sini? Ya'ti hadfu harfin illah, membuang huruf illah. Karena asalnya di sini apa? Ata ya'ti. Ya. Ya'ti ini ada huruf apa di sini? Huruf ya. Jadi ketika masuk lamma, maka dibuanglah iyanya. Ya'ti. Kum di sini nanti menjadi maf'ulun bih. Ya. Walamma ya'tikum. Ayat yang sama juga, lafaznya sama, am hasibtum an tadkhulul jannata, tapi ujungnya walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Ayat berapa itu? 142. Bagus. Ya, surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina ya'lamillah. Oke, ya. Ya'lamillah. Oke, lama, setelah lama ada fi'il mudhari'. Ya, maka fi'il mudhari'nya majzum, dijazamkan. Apa tanda jazamnya di sini? Sukun. Tapi enggak nampak sukunnya di situ. Situ kan ya'lami. Ya. Kenapa? Iya, iltiqa'us sakinain, bertemu dua yang berbaris sukun. Itu asalnya walamma ya'lam. Tapi setelah itu ada baris sukun berikutnya, hamzah wasal, alif lam di sini. Maka enggak bisa dibaca. Maka dikasihlah barisnya baris kasrah. Maka bacaannya walamma ya'lamillahu. Asalnya walamma ya'lam. Ya, ya'lam. Fi'il mudhari' dijazamkan dengan sukun. Kenapa dijazamkan dengan sukun? Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Oke, lanjut. Wa alam, dan alam. Ini alam. Apa contohnya? Alam.
Alam naj'al lahu ainain. Surah apa itu? Alam naj'al lahu, ya, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, surah apa? Al-Balad ayat 8, ya. Alam naj'al. Di sini ada kata alam, ini amil jazam. Maka setelahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya pasti dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Apa di sini tanda jazamnya? Sukun. Alam naj'al. Nah, kalau sudah alam, maka hamzahnya di situ udah ada arti istifham, ya, apakah, ya, apakah belum, apakah tidak, alam, ya, itu sudah bermakna istifham. Oke, contoh yang lain. Alam nashrah. Ini sama, cari contoh yang berbeda lah. Nah, kalau bisa cari contoh yang mu'tal akhir, itu kan sudah alam nashrah sahih akhir juga. Ya, kalau bisa cari yang mu'tal akhir atau yang af'alul khamsah. Alam tara ilal ladina utu nasiban, ya. Surah apa itu? Ali Imran, ya. Sama dengan alam tarokai, ya, sama juga, boleh. Surah Ali Imran ayat berapa, Ustaz? Ayat 23. Alam tara, ya, alam tara ilal ladina utu nasiban. Oke. Alam tara di sini dijazamkan oleh apa? Alam. Ya, alam. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah, membuang huruf illah, ya. Asalnya apa? Apa asalnya? Tara, ada alif di situ. Tara, inilah huruf illah yang dibuang, ya, huruf illah yang dibuang. Oke. Sudah. Lanjut. Wa alamma, dan alamma. Nah, alamma ini enggak ada dalam Al-Qur'an, ya. Nah, contoh alamma tidak ada dalam Al-Qur'an, jadi kita buat ungkapan atau kata-kata dalam bahasa Arab saja. Alamma apa ya? Alamma uhsin ilaika, itu kalau contoh di Mukhtasar Jiddan, ya. Alamma uhsin ilaika, ya. Alamma uhsin ilaika, alamma uhsin, nah, dijazamkan dia, ya, ilaika. Jadi ini alamma amil jazam, uhsinu fi'il mudhari, dimasuki amil jazam. Ketika masuk amil jazam, maka uhsinu berubah menjadi uhsin, dijazamkan dengan sukun. Apa tanda jazamnya? Sukun. Kenapa? Karena fi'il mudhari sahih akhir, ya. Alamma uhsin ilaika, bukankah tidak saya berlaku baik kepadamu? Kan aku udah buat baik samamu, gitu. Alamma uhsin ilaika. Lanjut. Walamul amri wad du'ai, dan lamul amri wad du'a, ya. Lamul amri berarti lam yang bermakna talab, perintah, tuntutan. Nah, tuntutan itu nanti ada dua. Kalau dari atas ke bawah disebut dengan amar, perintah. Kalau tuntutannya itu dari bawah ke atas
Itu namanya doa, ya, atau permohonan. Ya, permohonan. Sama-sama tolak, sama-sama tuntutan, ya. Jadi tolak itu nanti, tolak ini, ya, tolak ini yang disebut dengan tolak. Kalau kita bisa saja tolaknya itu sesuatu yang ingin kita terima atau ingin kita lakukan, itu disebut dengan amar. Kalau tolaknya itu sesuatu yang mau dilarang, jangan dilakukan, nama tolaknya nahi. Ya, jadi nahi itu tolak juga. Tapi tolak tuntutan untuk jangan melakukan sesuatu. Kalau amar itu tolak juga, tolak tuntutan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau tolaknya itu ke atas, misalnya kita menyuruh orang tua kita menuntut orang tua kita menuntut guru kita menuntut pemimpin kita supaya berlaku adil dan seterusnya. Itu namanya apa? Tuntutannya ke atas. Ya, berarti itu namanya apa? Doa. Ya. Baik dia itu amar ada yang doa. Kita menuntut sesuatu supaya diberikan kepada kita, kepada atasan kita. Itu namanya doa. Misalnya kita menuntut pemimpin kita, wahai pemimpin kami, adillah kamu. Itu kan tolak, itu tuntutan. Maka itu apa namanya? Doa. Yang amar, yang berbentuk doa. Kalau larangan, contohnya, wahai hakim, wahai Pak Hakim, janganlah kamu zalim kepada orang. Janganlah kamu zalim. Itu apa? Tuntutan yang berjenis larangan, tapi tolaknya itu ke atas. Berarti itu namanya apa? Nahi, tapi nahinya nahi yang doa. Oke? Baru kalau tolaknya itu ke bawah, ini disebut dengan amar, perintah. Ya, perintah. Jadi sama juga. Misalnya seorang guru menyuruh muridnya bersihkan ini. Nah, maka itu namanya apa? Amar. Ya, itu namanya amar. Jadi kalau sesuatu yang ke atas itu disebut dengan doa, sesuatu yang ke bawah itu disebut dengan amar. Baik dia itu fi'il amar untuk menyuruh ataupun fi'il nahi untuk melarang. Ya. Jadi ini yang kita bahas pertama, lamul amri. Lam yang bermakna perintah, baik amar ataupun doa. Oke, kita mulai dari yang amar. Oh, ciri-cirinya. Ciri-ciri lamul amri, lamnya itu baris kasrah. Ya. Ciri-ciri lamul amri, lamnya baris kasrah. Ya, kemudian supaya dia jadi lamul amri harus masuk kepada fi'il mudhari. Maknanya ya makna perintah lah, hendaklah biasanya diartikan itu. Hendaklah. Oke, apa contohnya? Ada contohnya? Tuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Oh, tadi awal lagi Ustaz? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum biha. Itu lamnya bukan lamul amri. Itu lam at-ta'lil, supaya. Itu artinya supaya. Ini hendaklah, yang artinya hendaklah.
Dia hampir sama kan kalau lamul ta'lil dengan lamul amri. Kalau secara zahir apabila dia masuk kepada af'alul khamsah sama-sama hadfun nun. Ya, sama-sama hadfun nun. Nah, kita di situ bisa tahunya dari artinya ya, dari artinya. Liyaqta'a tarafan minal ladina utul kitab. Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru. Surah Ali Imran ayat 127. Oke, tengok ayatnya. Liyaqta'a. Itu lamul amri atau lamul kai? Fi'il mudhari'nya majzum atau mansub? Mansub kan? Nah, itulah muka itu liyaqta'a, supaya memotong. Itu artinya. Ini hendaklah. Kalau sekiranya liyaqta', itu baru lamul amri. Liyunfiq dzu sa'atin. Ya, liyunfiq dzu sa'atin. Surah At-Talaq. Ya, At-Talaq. Liyunfiq dzu sa'atin. Awal-awal surah At-Talaq. Halaman pertama kalau nggak salah itu. Surah At-Talaq. Ayat berapa itu? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, ya. Liyunfiq. Liyunfiq. Nampak? Ayat berapa? Ayat 7. Surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Ini liyunfiq, ini ada lam di sini. Setelahnya fi'il mudhari'. Tengok di sini fi'il mudhari'nya majzum, dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Sukun. Dijazamkan dengan sukun. Kenapa dia dijazamkan dengan sukun? Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Untuk catatan, lamul amri ini kalau dia baik lamul amri atau lamul du'a, ya. Kalau dia didahului huruf yang lain sebelumnya, contoh wa dan fa, maka lamul amrinya jadi sukun. Ya. Jadi sukun, boleh jadi sukun. Contoh falyanzuril insanu mimma khuliqa. Surah apa itu? At-Tariq ayat fal yanzur. Oke, ini fa. Ini ada lam di sini. Lamnya baris mati, baris sukun. Ya, lamnya baris sukun. Kemudian fi'il mudhari'nya di sini marfu', mansub atau majzum? Majzum, tapi ini baris kasrah. Oh, ini karena bertemu dua yang berbaris sukun. Berarti asalnya apa di sini? Falyanzur. Ini sukun ini. Jadi fi'il mudhari'nya majzum, dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Sukun. Kenapa dijazamkan dengan sukun? Karena fi'il mudhari' sahih akhir, enggak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Apa yang menjazamkan dia? Ini yang menjazamkan dia adalah lam. Lam apa ini? Lamul amri. Tadi kata Buya lamul amri itu baris kasrah, ini kok baris sukun? Ini kalau dia didahului huruf yang lain seperti fa atau waw, maka dia berbaris sukun. Ya, berbaris sukun. Kalau yang berbaris sukun banyak baca dalam Al-Qur'an.
Coba, apa contohnya lagi yang lain? Apa contohnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwa fi'il mudhari dimasuki lam li. Nah, coba tengok fi'il mudhari'nya itu. Marfu', mansub atau majzum? Liyabluwa. Marfu', mansub, majzum. Mansub kan fathah situ. Liyabluwa. Berarti itu bukan lamul amri. Kita cari yang lamul amri, yang majzum, dijazamkan. Tanda jazamnya ada 3 kan? Sukun, hazfun nun, hazfu harfi illah. Apa lagi? Falyad'u nadiyah. Ya, falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Ya, falyad'u. Falyad'u. Surah Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat berapa? 17. Falyad'u nadiyah. Ini falyad'u, maka hendaklah. Lamnya di sini lamun amri, tapi dia disukunkan. Kenapa? Karena bersambung di awalnya fa. Maka yad'u fi'il mudhari dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah. Asalnya apa ini? Yad'u, ada wawunya di situ ya. Yad'u. Inilah huruf illah yang dibuang ketika dia dijazamkan. Oke. Untuk yang apa? Lamul amri tapi bermakna doa. Ya, bermakna doa. Ini berarti dari bawah ke atas, ya. Dari yang lebih rendah ke lebih tinggi. Contohnya liyaqdi alaina rabbuka, surah Az-Zukhruf. Ya, surah Az-Zukhruf. Liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi. Ayat berapa itu? Liyaqdi. Surah Zukhruf. Dapat? Ayat 77. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Liyaqdi, hendaklah memutuskan. Qadi, ya. Liyaqdi, ini lamnya lamul amri. Berarti yaqdi fi'il mudhari yang dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah, membuang huruf illah. Berarti asalnya apa di sini? Yaqdi. Huruf illah apa yang dibuang? Ya, ini huruf illah ya yang dibuang. Ya. Oke, sudah. Lanjut. Walamul amri wala fin nahyi, dan la yang bermakna nahyi. Kalau nahyi itu berarti maknanya jangan, ya. Kalau amar tadi perintah, menyuruh. Kalau nahyi melarang, jangan. Nah. Kalau dari atas ke bawah, nah ini nahyi. Kalau dari bawah ke atas, itu amar. Kok amar? Doa, ya, itu adalah doa. Oke, apa contohnya dalam Al-Quran?
La ta'kulur riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Surah Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Oh, yang Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ali Imran ayat 130. Oke, kita buat ayatnya. Contohnya la ta'kulu. Jangan kalian makan ar-riba, riba. Jangan kalian makan riba. La-nya di situ la nahiyah. Jadi setelahnya fi'il mudhari'. Kalau la-nya di sini adalah la nahiyah, la yang bermakna jangan, maka dia punya amal. Amalnya menjazamkan fi'il mudhari'. Pada ayat ini apa tanda jazamnya? Hadfun nun, membuang huruf nun. Jadi asalnya apa di situ? Ta'kuluna, ini asalnya. Ta'kuluna, ada nun di sini. Maka ketika masuk la an-nahiyah, maka nunnya dibuang. Inilah menjadi tandanya hadfun nun. Oke, lanjut. Apa lagi contohnya? Apa? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Itu ya. Wala tahadduna. Okay. Surah apa? Surah Al-Fajr ayat 18. Oke, tengok. Ini adalah setelah la itu adalah fi'il mudhari'. Tahadduna. Oke. Apa tanda jazamnya? Apa tanda jazamnya? Tanda jazam itu 3. Sukun, hadfun nun, hadfu harfi illah. Di sini apa tanda jazamnya? Mana huruf illah yang dibuang? Nah, ini la yang ada di sini bukan la nahi. Itu adalah la apa? La nafi. Jadi la nafi dia tidak beramal. Makanya nunnya tetap ada di sini. Tahadduna. Jadi kalau ditanya bagaimana cara membedakan la yang bermakna nafi tidak dengan la yang bermakna nahi jangan. Bagaimana membedakannya? Tengok fi'il yang ada sesudahnya. Kalau fi'il yang ada sesudahnya itu dijazamkan, maka dia adalah fi'il nahi. Kalau yang sesudahnya tidak dijazamkan, berarti dia tidak beramal, berarti dia adalah fi'il la-nya la nafi. Contoh ini enggak beramal dia. Tidak ada tanda jazam, berarti ini la-nya enggak beramal. La nafi, artinya tidak. Sedangkan di sini berubah dia, dijazamkan karena dibuang huruf nunnya. Maka la di sini adalah la nahi. Kesimpulan, cara membedakan la nafi dengan la nahi adalah kalau la nafi tidak beramal, kalau la nahi dia beramal. Jadi la tahadduna ini tidak termasuk contoh la nahi, tidak termasuk. Contoh yang lain. Fa ammal yatima fala taqhar. Nah, itulah fala taqhar. Surah Ad-Duha ayat
Ayat berapa? Ayat 9. Surah Ad-Duha ayat 9. Taqhar. Rohnya baris apa? Baris sukun. Berarti lanya di sini beramal. Karena asal fi'il mudhari itu kan marfu'. Ya. Dia marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Dia itu dirafa'kan selama tidak masuk amil nasab dan amil jazam. Di sini dia sudah tidak dirafa'kan. Taqhar berarti la di sini beramal. Kalau la-nya beramal berarti la apa namanya? La nahiyah. Ya, kalau tidak beramal berarti la-nya la nafiyah. Gitu ya. Jadi la di sini ini la nahiyah. Taqhar fi'il mudhari dijazamkan. Tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa dijazamkan dengan sukun? Karena dia adalah fi'il mudhari sahih akhir. Ya sambung ayat itu boleh juga wa ammasaila fala tanhar. Itu juga adalah la nahiyah. Oke, sudah. La yang bermakna doa. Nah, ini tolaknya dari bawah ke atas. Apa contohnya? Yang cari aja yang berbentuk doa dalam Al-Quran, banyak itu. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah. La tu'akhid. Nah, ya ini tu'akhid. Ini dijazamkan. Tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa dia dijazamkan dengan sukun? Karena dia adalah fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Apa yang menjazamkan dia? Ini la nahi yang bermakna doa. Ya, doa. La tu'akhidna. Jangan engkau hukum. Jangan engkau siksa kami. Inna sina. Jika kami lupa. Au akhtana. Atau kami salah. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 286. Nah, di situ banyak doa itu kan. Wala tuhammilna. Ya sama juga. Wala tahmil alaina. Sama itu semua la nahi yang doa itu. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana. Awal surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran di bawahnya. Awal buka halaman pertama. Ayat berapa itu berarti? Ayat 8. Rabbana la tuzigh. Ya, tuzigh. La tuzigh. Nah, ini fi'il mudhari majzum. Dijazamkan, tanda jazamnya sukun. Kenapa dijazamkan dengan sukun? Karena dia adalah fi'il mudhari sahih akhir. Apa yang menjazamkannya ini? La yang bermakna doa, ya, nahi doa. Oke, sudah. Lanjut. Wa in dan in. Apa contohnya? In ini sudah mulai masuk kepada tajzimu fi'laini. Ya, dia menjazamkan dua fi'il. Ya, apa contohnya? In tamsaskum hasanatun. Surah Ali Imran. Ayat berapa itu? Ayat 100-an. In tamsaskum.
Hah? 140? In tamsaskum hasanatun 120. Ya. Coba tengok. Jangan yamsaskum ya, dia ada dua. Ini yang tamsaskum. In tamsaskum, surah Al-Imran ayat berapa tadi? 120. In tamsaskum hasanatun kum atau hum? Hah? Hum. Hum. Ya, hum. In tamsaskum hasanatun hum. Ini setelahnya ada fi'il mudhari'. Tengok fi'il mudhari'nya marfu', mansub atau majzum? Majzum. Apa tanda jazamnya? Sukun. Tamsas dijazamkan dengan sukun. Ya, dijazamkan dengan sukun. Kemudian karena ini dia menjazamkan dua fi'il, ya. Mana fi'il mudhari' yang kedua yang dia jazamkan? Ini. Tasuk. Ini juga fi'il mudhari' dijazamkan. Yang menjazamkannya tetap in yang pertama. Itu dia langsung dua fi'il yang dia jazamkan. Kalau guru-guru kita dulu ngasih contoh, ngasih iktibar dalam belajar ilmu nahu, maunya kalian kalau jadi orang, jadilah seperti in dan seterusnya. Kenapa? Dia di sini tapi bisa memberi efek baik, efek perubahan sampai jauh ke depan sana. Ya, bukan hanya orang yang di sampingnya saja. Misalnya dia orang baik, jadi yang baik, yang jadi baik bukan hanya orang yang di sampingnya. Orang yang jauh dari dia pun bisa jadi baik. Sama kayak gini. Ini tuh yang jaza bukan yang setelahnya saja. Yang jauh setelahnya pun masih dijazamkan juga oleh ini. Jadi kita umat manusia maunya seperti itu. Menjadi bermanfaat bagi orang, bukan hanya orang yang di dekat kita saja. Kita bisa memberi manfaat sampai dua lapis orang yang ada, bukan hanya di rumah kita, tapi jiran kita. Bukan hanya jiran kita, orang sekampung kita. Bukan hanya orang sekampung kita, kampung-kampung yang berdekatan dengan kita. Bukan hanya kampung-kampung yang berdekatan dengan kita, satu negeri, satu kecamatan, satu kabupaten, dan seterusnya. Seperti itulah. Banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Oke, lanjut biar cepat ya. Wama dan ma. Wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ayat berapa itu? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu. Oke, tengok di sini. Ini ada ma di sini. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apapun, apa saja kebaikan yang kamu lakukan itu, ya'lamhu Allah. Allah pasti tahu. Ya, tengok ini. Ini taf'alu fi'il mudhari'. Keadaannya majzum
dijazamkan. Apa tanda jazamnya di sini? Hadfun nun, karena asalnya adalah taf'aluna, tapi dibuang nunnya karena dijazamkan. Taf'alu itu fi'il mudhari dijazamkan. Yang menjazamkannya adalah ma yang menjazamkannya. Oke, di sini kita jumpai lagi fi'il mudhari. Ya'lam huwa. Ya'lam ini fi'il mudhari dijazamkan. Apa tanda jazamnya di situ? Sukun. Asalnya apa? Ya'lamu, tapi di situ dibaca ya'lam. Ya, maka ini juga fi'il mudhari yang dijazamkan. Apa yang menjazamkannya? Sama, ini juga ma. Ya. Jadi ma menjazamkan dua fi'il. Apalagi contohnya? Ada lagi? Yang dapat contoh yang lain? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ya. Ma nansakh itu fi'il mudhari'. Nah, surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 106. Ya, 106. Ya. Ma nansakh. Ya, nansakh fi'il mudhari'. Dijazamkan. Tanda jazamnya adalah sukun. Ma nansakh. Apa yang menjazamkannya? Ma. Lanjut, setelah itu ada fi'il mudhari' lagi. Nunsiha. Oke, nunsiha. Nunsiha itu fi'il mudhari'. Nah, apa keadaannya? Marfu', mansub atau majzum? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Marfu', mansub, majzum. Nunsi. Ayo. Marfu', mansub, majzum. Cuma 3 pilihannya, enggak banyak-banyak. Apa? Nunsi. Majzum. Oke. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah. Jadi sinya enggak dibaca panjang. Nunsiha, gitu ya. Bukan nunsiha, gitu kan? Ya berarti karena ada huruf illat yang dibuang. Apa huruf illat yang dibuang di situ? Huruf ya. Pertanyaannya apa yang menjazamkannya? Ma. Kurang berapa? Nah, yang menjazamkannya bukan ma di situ, karena atof. Au di situ atof. Ya. Jadi mana fi'il mudhari yang kedua yang dijazamkannya? Na'ti. Na'ti. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti. Na'ti itu fi'il mudhari juga dijazamkan. Tanda jazamnya hadfu harfi illah. Asalnya apa? Na'ti, panjang ianya. Panjang tanya karena ada huruf ya di situ. Oke. Berarti kalau ditanya na'ti apa yang menjazamkannya? Itu baru jawabannya ma. Karena ma di situ menjazamkan dua fi'il. Oke. Cari lagi contoh-contoh yang lain nanti ya. Lanjut. Wa in, wa ma, wa man. Ma ini juga banyak dalam Al-Qur'an ya. Tapi tidak semuanya ambil jazam. Ya. Banyak ma di dalam Al-Qur'an tapi tidak semuanya ambil jazam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ma juga di situ. Ya. Wa ma hum bimu'minin. Ma juga. Ya. Jadi tidak semua ma ambil jazam. Man begitu juga. Man banyak di dalam Al-Qur'an, tapi tidak semua man itu ambil jazam. Hanya ada beberapa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surah At-Talaq yang disebut orang ayat 1000 dinar. Ya. Ayat kedua berarti itu ujung ayat kedua. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa? Surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini man, ada man di sini. Ya, man. Tengok setelahnya fi'il mudhari, yattaqi. Yattaqi keadaannya di situ majzum, dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah. Apa huruf illah yang dibuang? Ya. Asalnya apa? Yattaqi. Ya, yattaqi. Nah, di situ dibuang. Wa may yattaqillaha. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari lagi. Yaj'al. Masih dijazamkan juga. Tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa dijazamkan dengan sukun? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Apa yang menjazamkannya? Balik kepada man lagi, ya. Sama ke man lagi. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi kita mulai jam berapa? 10:04. Oh, udah banyak ini. Oke, kita cepat biar habis babul af'al. Wa man wa mahma. Mahma ini ada di dalam Al-Quran, tapi dia contohnya tidak menjazamkan dua fi'il, ya. Surah Al-A'raf ayat 100 ke atas. Wa qalu mahma ta'tina min ayatin litasharana biha. Surah Ali Imran. Bukan Al-A'raf, surah Al-A'raf. Ya. Ayat berapa Ustaz? 132. Surah Al-A'raf ayat 132. Wa qalu mahma ta'tina. Wa qalu mahma. Salah. Wa qalu mahma ta'tina. Oke, ta'tina, ta'ti itu adalah fi'il mudhari majzum. Tanda jazamnya apa? Hadfu harfi illah, membuang huruf illah. Asalnya ta'ti panjang, ada ya-nya di situ. Tapi di sini dia dijazamkan, tanda jazamnya adalah hadfu harfi illah. Apa yang menjazamkannya? Mahma. Ya, mahma. Oke, lanjut biar cepat, sudah habis waktunya. Wa idma nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, idma nggak ada dalam Al-Quran. Ayu sama juga. Ayu ada dalam Al-Quran tapi bukan amil jazam, ya, bukan amil jazam. Kemudian wa mata dan mata sama juga. Mata ada dalam Al-Quran tapi bukan amil jazam. Ya. Wa ayyana dan ayyana sama juga ada dalam Al-Quran tapi bukan amil jazam. Apa itu?
Ayyana mursaha, ya, ayyana. Tapi bukan amil jazam. Wa aina dan aina. Nah, ini aina. Aina ada dalam Al-Qur'an. Apa awalnya? Aina. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Ya, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surah An-Nisa. Iya. Atau yang di surah apapun ada juga. Di surah Al-Baqarah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Itu juga. Itu adalah ya. Yang surah Al-Baqarah aja. Surah Al-Baqarah ayat 148. Ya. Ainama takunu ya'ti bikumullah. Ya. Ainama takunu, ini takunu fi'il mudhari' walaupun disebut nanti fi'il naqis, ya. Karena dia kana yakunu itu fi'il naqis. Disebut naqis karena apa? Dia tidak mempunyai fa'il atau maf'ulun bih, tapi dia disebut ismuha dan khabaruha. Tapi keadaannya sama persis seperti fi'il mudhari. Ini dia dijazamkan. Tanda jazamnya apa di sini? Hazfun nun. Kenapa hazfun nun? Karena dia af'alul khamsah. Asalnya apa? Takununa. Ada nunnya di sini. Apa yang menjazamkan dia? Aina. Ya. Ya'ti begitu juga. Ya'ti fi'il mudhari, majzum dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah, membuang huruf illah. Apa yang menjazamkannya? Aina. Nah, aina ini menjadi tanda jazam, menjadi amil jazam kalau dia setelahnya ada ma, ya harus pakai ma. Kalau aina saja tidak. Lanjut. Wa anna, sama juga. Anna tidak ada dalam Al-Quran. Wa aithuma, sama juga. Wa aithuma enggak ada dalam Al-Quran. Wa kaifama, dan kaifama juga seperti itu, tidak ada di dalam Al-Quran. Wa idha fi syi'ri khassah, dan idha hanya ada di dalam syair saja. Ya, oke? Sudah, itu saja. Kita ambil sedikit, ini babul marfu'at, biar ini sekedar baca saja, nggak perlu diterangkan. Ya, babu marfu'atil asma'i, bab isim-isim yang dirofa'kan. Al marfu'atu sab'atun, isim-isim yang dirofa'kan itu ada 7, sab'atun 7. Wahia, dan dianya kasih nomor-nomornya. Yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Lam yusamma. Itu lam amil jazam. Berarti yusamma fi'il mudhari' majzum. Apa tanda jazam yusamma? Hadfu harfi illah. Asalnya yusamma, panjang ya. Yang ketiga wal mubtada'u, isim yang dirofa'kan yang ketiga adalah mubtada. Wa khabaruhu, yang keempat adalah khabarnya, khabar mubtada. Wasmu kana wa akhwatiha, yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Wa khabaru inna wa akhwatiha, yang keenam adalah khabar inna dan saudara-saudaranya. Wattabi'u lil marfu'i, dan yang ketujuh adalah isim yang mengikut kepada yang dirofa'kan. Isim yang mengikut kepada yang dirofa'kan itu wa huwa arba'atu asya, ada 4 macam. Yang mengikut itu ada 4 macam. Yang pertama an-na'tu, na'at. Wal 'atfu, yang kedua 'athaf. Wat taukidu, yang ketiga taukid. Wal badalu, yang keempat badal.
Itu saja isim-isim yang dirafa'kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.